Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS. Kali ini saya menggunakan SPSS versi IBM 26. Olah data yang kita akan pelajari mencakup 1. Uji asumsi normal, yang kedua penyusunan model regresi, yang ketiga uji signifikansi model, yang keempat R-square. Pertama, silakan buka aplikasi SPSS. Perhatikan, ketika membuka aplikasi SPSS, pasti akan bertemu dengan dua layar. Layar pertama seperti bergaris-garis, sedangkan layar kedua seperti lembar kertas kosong. Maksudnya apa? Maksudnya, layar pertama digunakan untuk menginput data atau mengolah data. Sedangkan layar kedua merupakan hasil output dari layar pertama. Beralih ke layar pertama, di dalam layar pertama akan muncul dua lembar kerja. Lembar kerja pertama tertulis data view yang digunakan untuk menginput data atau memasukkan data. Untuk yang kedua, variabel view digunakan untuk membuat variabel baru. Sebelum kita menginput data, kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Jadi variabel itu seolah-olah seperti rumah. Nah, bagaimana cara membuat variabel? Saya akan memakai contoh variabel marketing digital tahun 2008. Perhatikan, di dalam variabel ini terdapat jumlah data promosi dan data penjualan. Kedua data tersebut saya akan input ke dalam SPSS. Perhatikan, blok variabel promosi dan penjualan secara keseluruhan. Copy, paste. Di lembar kerja data view masih terbilang acak atau abstrak. Cara mengaturnya yaitu, pertama, ubah nama yang awalnya var menjadi promosi dan penjualan. Promosi, penjualan. Kedua, bagian kolom desimal yang awalnya 2 menjadi 0. Langkah pertama untuk melakukan uji normalitas, maka diperlukan data residual. Data residual adalah selisih antara data asli dengan data prediksi. Caranya, klik Analyze, masuk ke Regression, lalu klik Linear. Perhatikan, terlihat sebuah text box Linear Regression. Nah, terlihat. Kita memiliki dua variabel, yaitu variabel promosi dan penjualan. Nah, di sini kita harus mengetahui variabel mana yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Apakah promosi mempengaruhi penjualan atau penjualan mempengaruhi promosi? Ya, promosi mempengaruhi penjualan. Di mana variabel mempengaruhi merupakan variabel independen. Karena variabel ini berdiri sendiri dan tidak berpengaruh dari apapun. Sedangkan variabel dipengaruhi adalah variabel penjualan. Perhatikan, klik penjualan masuk ke dalam slot dependent.
Begitu juga dengan promosi, masuk ke slot independen. Pastikan di bagian save understanding telah tercentang. Lalu klik continue. Oke. Kembali ke layar editor. Layar ini, layar pertama, data editor. Dan sekarang muncul data residual. Setelah itu saatnya melakukan uji normalitas. Sebelum itu data output saya harus dihapus agar tidak membingungkan saat melakukan uji normalitas. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, sudah. Ya, lanjut. Cara melakukan uji normalitas. Pertama, klik Analyze. Kedua, klik Non-Parametric Test. Ketiga, Legacy Dialog. Selanjutnya yang terakhir, klik Sampel KS. Perhatikan, terlihat sebuah text box One Sample Kolmogorov. Kemudian kita masukkan ke data baru, yaitu data residual. Pastikan normal telah tercentang. Lalu klik OK. Nah, muncul di output bahwa nilai signifikansi adalah 0,2. Bagaimana cara mengujinya? Data residual berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari alfa, yaitu 0,05. Jadi, variabel X dan Y yang tadi itu berdistribusi normal. Nah, tahap kedua, sekarang kita melakukan analisis data mencangkup penyusunan model regresi, uji signifikansi model, dan R-square. Yang sebelumnya itu kita telah menganalisis data mencangkup uji asumsi normal. Nah, caranya seperti apa? Caranya pertama masuk ke aplikasi SPSS. Seperti biasa, klik Analyze. Lalu kedua, klik Regression. Yang terakhir, klik Linear. Perhatikan, di dalam text box Linear Regression, kita pastikan yang pertama metode yang digunakan ini adalah Enter, bukan Remove. Ya, Enter. Lalu yang kedua, pastikan di bagian statistik, model fit dan estimates telah tercentang. Selebihnya kita abaikan saja. Continue. Lalu di bagian save, unsum ini tidak tercentang. Ya. Seperti ini, tidak ada yang centang sama sekali. Lalu klik continue. Lalu di bagian kedua, bagian terakhir, option, pastikan entry ini 0,05. Alasannya, karena kesalahan error pada penelitian ini sebesar 5%. Selebihnya kita abaikan saja. Klik OK. Jika sudah yakin. Nah, keluarlah hasil output variabel data marketing digital tahun 2008. Perhatikan terdapat 4 tabel. Tabel pertama berjudul variabel enter atau remove.
Nah, pada tabel ini kita abaikan saja. Terus yang kedua, model summary. Tabel ini digunakan untuk R-square. Perhatikan tanda panah saya. Lalu yang ketiga, tabel ANOVA. Tabel ini digunakan untuk uji signifikansi model. Perhatikan tanda panah saya. Sig 0,000B. Lalu yang terakhir, tabel koefisien. Ini digunakan untuk penyusunan model regresi. Perhatikan Anstan B, konstan segini, dan promosi segini. Nah, ketiga tabel yang kita gunakan untuk pengolahan data regresi. Oke, segitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like serta subscribe akun channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya.